Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul adzim. Bunda sekalian, majelis taklim Al-Ikhlas yang dirahmati oleh Allah, marilah kita tidak bosan-bosan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita ini masih diberikan kenikmatan, sehat, nikmat ilmu, nikmat waktu sehingga bisa berkumpul di tempat yang luar biasa ini. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliau kita diberikan petunjuk mana hak dan mana yang batil. Bunda majelis taklim Al-Ikhlas yang dirahmati oleh Allah, hari ini mungkin lain daripada yang lain. Ya, kenapa biasanya kajian-kajian itu mungkin kajian fikih, kajian akidah. Hari ini saya memberikan ilmu yang insya Allah sangat bermanfaat. Yaitu saya minta dulu siapa yang ingin sehat hari ini. Hari ini aja. Kenapa begini semua? Harusnya protes. Saya ingin sehat seterusnya dok. Begitu ya. Siapa yang hari ini ingin sakit? Enak lu sakit. Loh kok enggak? Saya hari ini diberi tanggung jawab yaitu tentang materi sehat sesuai aturan Allah. Jadi banyak manusia di dunia ini tertipu dengan dua kenikmatan. Apa saja dok? Satu, nikmat sehat. Yang kedua, nikmat waktu luang. Itu yang sering orang-orang tertipu. Kok bisa? Ternyata mereka lebih sibuk dengan pekerjaannya, mereka lebih sibuk dengan jabatannya, mereka sibuk dengan posisinya, sehingga lupa dengan dirinya sendiri. Ada hadis Imam Bukhari nomor hadis 6412, nikmatani maghbun fihima katsiran minan nas as-sihhatu wal faragu. Ada dua kenikmatan yang manusia sering tertipu, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Kalau hari ini kita sehat, gunakan kesehatan kita untuk ibadah kepada Allah, lebih taat kepada Allah, supaya kita tidak nanti sakit sudah aras-arasan. Gunakan waktu luang, taklim seperti ini. Insya Allah semua malaikat itu mendoakan kita hadir, ya. Jadi jangan aras-arasan, mager, kata anak Gen Z sekarang ya, mager. Itu kenikmatan. Nah, ternyata kenapa manusia itu bisa sakit? Kalau kita bicara kenapa manusia bisa sakit, banyak faktor atau multifaktor. Dari pikiran dok, sering stres, sering banyak mikir, sering waktunya sibuk, capek. Tapi untuk sehat kita wajib tahu aturannya Allah. Siapa yang tahu aturan Allah? Diam. Kita ini manusia, saya analogkan. Analog itu saya persis samakan ya. Punya handphone? Handphone itu ada yang membuat enggak? Yang membuat punya aturan enggak di handphone itu? Mulai cara menghidupkan, mematikan,
Kan ada kan? Kita kira-kira nurut nggak sampai handphone itu aturannya? Kalau nggak nurut, nggak bisa. Misalnya kita mau menghidupkan handphone, ya handphone itu digebuk-gebukan, rusak. Manusia punya pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah punya aturan enggak? Punya. Kalau kita melanggar aturannya Allah, sakit enggak? Sakit. Itu yang saya maksud. Sekarang kita bahas pelan-pelan. Aturannya Allah itu seperti apa? Ya, aturannya Allah. Sekarang saya minta bunda-bunda sekalian, tolong lebih fokus dipahami pelan-pelan. Karena ini ilmu yang hampir belum banyak tahu. Termasuk mohon maaf, dokter-dokter dimanapun belum tahu. Karena saya ini memberikan ajaran aturan Allah. Dan yang di luar sana berdasarkan ilmu barat. Ya, nanti pasti banyak tercengang. Siapa yang mau sehat? Seterusnya bilang, ikuti saya. Saya mulai hari ini dan seterusnya mau sehat, makan sehat, banyak rezeki, bahagia, yang naik tinggi, bahagia, masuk. Itu sudah sehat itu. Ya, jadi begitu. Aturannya Allah itu apa? Satu, ya boleh ditulis. Soalnya kadang-kadang banyak saya ngisi-ngisi majelis taklim itu nggak pernah ditulis. Di sini dok, keluar dari masjid, bu tadi wali. Maksud saya ilmu ini nanti diturunkan ke keluarga, ke anak, saudara, tetangga, supaya pahalanya terus ngalir. Satu, aturannya Allah itu, Allah sebagai pencipta itu menyematkan dalam tubuh kita itu kurang lebih 60 sampai 100 triliun sel. Banyak apa sedikit? Banyak, triliun. Sudah pernah uang dapat 1 triliun? Belum. Kepingin enggak? Insya Allah. Tapi jangan lupa dokter Edi ya. Apa tadi yang pertama aturan Allah? Allah menyematkan sel kurang lebih 60 sampai 100 triliun sel. Nah, pertanyaannya, apa sel itu? Sel itu makhluk hidup terkecil dalam tubuh kita. Nah, jadi Allah itu sayang kita. Saya bisa bicara, bunda-bunda sampai ke sini jalan. Ada yang naik kendaraan, itu semua sel yang bergerak. Sel itu tadi apa? Makhluk hidup terkecil dalam tubuh. Nah, karena sel itu makhluk hidup, berarti sel butuh makan enggak? Butuh. Apa makanan sel kira-kira? Boten, kok darah, vampir lah. Makanan sel itu tidak darah dan bukan yang kita makan sarapan tadi pagi, bukan. Jenengan sarapan tadi pagi ada ayam, ada nasi, ada sayur. Sel enggak ngerti. Sel itu makhluk hidup kayak kita tapi canggih, pinter. Sel enggak ngerti. Kenapa enggak ngerti? Karena yang kita makan tadi pagi sarapan itu bentuknya masih polimer. Artinya polimer itu ikatan rantai kimianya itu masih panjang. Jadi sel nggak ngerti. Sel maunya ngertinya ikatannya itu monomer. Berarti ikatan pendek-pendek. Kita makan nasi, sel nggak ngerti. Iki tubuhku makan apa ya nggak ngerti. Pada waktu nasi dirubah menjadi glukosa, gula, baru sel mengerti. Itulah makanan sel. Gula, bukan nasi. Segala jenis karbohidrat apapun, mau nasi, mau kentang, mau ubi, mau singkong, kalau sudah di lambung dipecah jadi gula, baru menjadi makanan sel. Paham? Jadi makanan sel utama sama Allah itu kodrakan adalah gula. Jadi kalau yang hadir saat ini bunda-bunda ada diet-diet tanpa karbohidrat, berarti nyalai aturan Allah.
Ayo ya sapa sing enggak makan karbohidrat ayo. Lihat, enggak usah bilang. Saya sudah tahu dari sorot wajahnya saya sudah tahu satu-satu. Saya bisa membaca sorot wajahnya ya. Pertama itu aturan Allah apa? Diberikan, disematkan 60 sampai 100 triliun sel. Dan makanan utama sel itu apa tadi? Gula. Kita makan tahu, tempe, telur. Sel nggak ngerti. Pada waktu di lambung sudah dirubah menjadi, itu kan semua protein. Dirubah menjadi asam amino. Barulah sel ngerti asam amino. Tapi asam amino bukan makanan utama sel. Makanan nanti kalau nggak ada gula baru makan. Yang ketiga, kita makan goreng-gorengan nih. Tempe goreng, tahu goreng. Gorengannya itu kan lemak. Sel tahunya pada waktu lemak dirubah menjadi asam lemak. Baru sel tahu. Jadi makanan sel utama itu gula. Kalau gula tidak ada, sel akan makan asam lemak. Maka dari itu orang-orang yang diet karbohidrat pasti cepat kurus. Indikator kolesterol, trigliserid, asam urat pasti cepat turun. Tapi jangka lama kalau diet tanpa karbohidrat karena nyalai aturannya Allah pasti sakit. Tinggal tunggu tanggal mainnya. Iya. Itu ya yang aturan pertama. Aturan kedua apa? Aturan kedua, Allah karena sayang sama kita, sel tadi kan butuh makan. Berarti Allah menyiapkan namanya pensuplai makanan yang merubah polimer menjadi monomer. Rantai panjang menjadi rantai pendek. Apa? Lambung. Jadi Allah menyediakan lambung. Allah menyediakan lambung, dalam lambung diberi cairan. Namanya asam lambung. Asam lambung ini asam Allah berikan. pH-nya itu 1 sampai 3. Tujuannya apa Allah? Tujuannya supaya lambung itu bisa mencerna makanan dan mencerna minuman pada waktu masuk ke lambung dicerna untuk menjadi makanan sel. Pertama, fungsinya lambung. Fungsi lambung kedua, membunuh bakteri. Loh, dari mana bakteri? Dari yang kita makan-makan, karena kalau jatuh kadang pas makan jatuh kurang 5 menit. Nah, itu ada bakterinya. Tapi di lambung supaya nggak jadi masalah buat tubuh kita, dibunuh sama asam lambung. Jadi yang kedua itu aturan Allah itu menyematkan lambung. Dan lambung itu wajib asam dan ada kadarnya, standarnya yang Allah beri itu. Paham? Kenapa kok lambung? Maka dari itu kita di konsep Karnus ini sumbernya penyakit itu ada di lambung. Lambung itu seperti dapurnya kita di rumah. Misal kita dalam rumah, terus saya datang, saya kunci pintu dari luar, jendela dari luar. Kira-kira bunda-bunda bisa makan enggak? Hah? Masih bisa makan karena ada dapurnya. LPG-nya saya ambil. Bisa masak enggak? Enggak bisa. Lama-lama gimana dalam rumah dikurung terus tanpa makan? Mati. Itulah lambung. Jadi kalau sampai lambung bermasalah, maka sel banyak yang mati. Kalau sel sudah banyak mati, muncullah namanya penyakit degeneratif. Apa itu penyakit degeneratif? Degeneratif itu munculnya karena akibat bertambahnya usia, banyaknya kematian sel. Itulah penyakit degeneratif. Apa contohnya? Contohnya itu hipertensi, diabetes, jantung, ginjal, stroke, saraf kejepit, kanker. Itulah penyakit degeneratif. Akibat apa? Asal muasalnya dari gangguan lambung. Tuh, hati-hati. Nah, sekarang apa, Dok, yang bisa menyebabkan lambung itu terganggu? Kita bahas satu-satu. Ini kira-kira manfaat gak saya bilang ini? Lah gak manfaat saya pulang aja. Oh, sangat manfaat ya. Yang menyebabkan lambung terganggu itu, satu, ditulis biar ingat. Kenapa saya suruh tulis?
karena saya tahu rata-rata usianya seperti ini. Jadi saya sadar. Betul ya? Kita mungkin sama, saya juga sudah 50 tahun ke atas saya. Ya, satu yang menyebabkan lambung masalah itu sering menunda-nunda makan. Ayo, siapa yang sering nunda-nunda makan? Sibuk kerja, didingkas lah mangan, padahal perut sudah bengok-bengok. Satu. Kedua, tidak sadar usianya, sering tetap sampai sekarang makan pedes berlebihan. Ayo, nggak usah komen, karena saya sudah tahu. Ketiga, tidak sadar usia, sering makan asam-asam. Yes. 1, 2, asam. Yang keempat, tidak sadar usia, sering dan berlebihan makan gorengan. Ayo, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah buka puasa, golek ote-ote sik, dah goreng sik. Ada di YouTube saya, supaya puasa sehat dan kuat, ada. Jadi gorengan itu asam lemak jenuh. Kalau jenengan habis lambung kosong, terus langsung makan gorengan, itu bahaya. Dok, buktinya 2 tahun yang lalu saya nggak apa-apa makan gorengan. Iya, tinggal tunggu aja. Mau 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, tinggal kok sakitnya ditunggu. Karena pada waktu lambung kosong, adzan maghrib, minum air putih dulu, hangat atau biasa 1 gelas, sama makan kurma. Paling enggak 3 atau 5 boleh. Setelah itu baru sholat maghrib. Setelah sholat bolehlah makan gorengan. Tapi gorengannya 1 aja. 1 itu ya 1 macam. Ojo gorengannya 5 macam, ini 1 begitu. Kenapa saya bilang begitu? Saya paham betul otaknya ras terkuat dunia itu begitu. Tahu ya? Ras terkuat tahu ya? Tahu. Siapa? Mama. Banyak protes ya. Kadang-kadang begini ke saya, dok, saya tuh kalau nggak makan pedes nggak selera makan. Loh, silakan, saya nggak ngelarang. Loh, tadi dokter bilang, loh sekarang nggak ngelarang, silakan makan. Tongkok sing loro sopo. Gitu saya. Itu penting sekali. Apa tadi? Yang kedua, yang menyebabkan lambung masalah. Ada berapa tadi Bunda? 4. Terakhir tadi goreng-gorengan berlebihan ya. Kelima, yang suka kopi boleh sehat, tapi kopinya nggak boleh berlebihan. Kenapa? Allah itu menggarisbawahi, kalau katanya Allah itu semua makanan, minuman yang di dunia ini Allah yang menciptakan. Allah yang menciptakan. Walladzi huwa yut'imuni wa yaskin, surat Asy-Syu'ara ayat 79. Itu Allah yang ngasih makan dan minum. Jadi kita boleh. Loh itu boleh dok, tapi digarisbawahi. Ada di surat Al-A'raf ayat 31. Wa kulu wasrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin, kata Allah. Makan, minumlah, tapi ojo berlebihan, kata Allah. Karena sesungguhnya Allah tidak suka yang berlebihan. Tuh dibatasi ya. Jadi sebenarnya kita di Al-Quran sama hadis itu diatur semua. Supaya kita itu hambanya itu sehat. Cuma hambanya aja sing beling. Makanya enggak takaran. Itu aturan kedua. Ya, aturan pertama tadi apa? Menyematkan sel sampai 100 triliun. Yang kedua, diberikan lambung. Maka dari itu lambung harus dijaga dari makanan-makanan tadi. Terus yang menyebabkan lambung sakit, minuman-minuman bersoda. Yang banyak di luar-luar tuh, di kulkas-kulkas itu banyak. Hati-hati ya, sekarang sakit itu enggak nyerang usia-usia segini. Pasien saya ada 10 tahun sudah kena diabetes. Pasien saya SMP kelas 2 sudah cuci darah. Gara-gara apa? Minum minuman kaleng-kaleng di luar. Makan-makan roti olahan. Nanti akan lebih seru. Jadi itu ya. Terus
Apa sih kalau sudah makanan tadi gangguan lambung itu seperti apa? Satu dicatat, lambungnya bisa rusak. Satu, bisa terjadi peradangan lambung. Peradangan lambung atau bahasa puri gastritis. Bahasa puri. Gastritis itu radang. Kenapa? Nyeri, kadang-kadang sering nyeri ulu hati. Kadang-kadang nggak ada apa-apa mual. Ya, nggak usah bilang ya Bunda. Saya udah tahu. Jadi nanti baru introspeksi. Itu gastritis radang lambung. Yang kedua, yang sekarang lagi tenar, viral, apa? GERD. Itu benar namanya GERD, bukan GERD ya. Karena ada pasien saya itu WA saya, dok saya itu sakit GERD. Apa GERD? GERD itu apa? Tahu? GERD itu kan tadi Allah nyematkan asam lambung standar. Asam lambung itu pH-nya 1 sampai 3 asam. Tapi ini GERD itu asam lambungnya berlebihan. Paham ya? Asam lambung berlebihan itulah GERD. Kadang-kadang bunda-bunda bangun tidur entah pagi, siang, malam, sore mulut terasa pahit. Kadang-kadang mulut terasa asam. Ya, itu hati-hati. Mulai waspada, wah aku kena lambung ini. GERD hari ini mungkin ketemu, mohon maaf saya enggak ini. Kadang-kadang kita pagi ketemu tetangga, siang ketemu, sore ketemu, habis maghrib, loh ibu kenapa? Ibu masuk IGD. Kenapa? Lambungnya. Habis isya anak ada kabar innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, mungkin ada tetangga. Saya ada, kejadian banyak. Ternyata GERD itu asam lambung yang berlebihan sering naik ke tenggorokan kita. Kalau tenggorokan kita sering dilewati asam lambung, maka akan luka. Kalau sudah sering luka, maka sampai ke selnya tenggorokan. Sel jadi rusak, DNA selnya juga rusak, maka tiba-tiba muncul kanker tenggorokan. Ngeri kan? Gara-gara lambung. Yang paling menyebabkan kematian itu, asam lambung naik, terus nggak balik mana nanggone, nggak ke lambung lagi. Kenapa? Dia masuk ke paru-paru. Langsung sesek, meninggal. Ngeri kan asam lambung itu, GERD itu Pak. Mungkin di medsos sekarang yang ada itu, yang meninggal itu, pacarnya itu GERD itu. Ginjalnya kena. Maka dari itu saya bilang sumbernya segala penyakit itu ada di lambung. Hadis apa dok? Hadis Al-Hafidh As-Suyuti rahimahullah dalam kitab At-Tuqman, sumbernya segala penyakit itu adalah jeleknya al-barada. Jeleknya al-barada itu jeleknya pencernaan, tafsirnya yang bisa mencerna organ kita satu-satunya lambung. Ya, dari itu mulai sekarang ya, dijaga lambungnya. Ngeri. Itu penyakit lambung yang keberapa? Kedua. Yang ketiga apa? Ulkus lambung, itu bahasa puri. Ulkus itu luka, lambungnya luka. Ngeri. Lambung sudah luka itu ngeri. Lambung luka ngeri. Kenapa? Bisa perdarahan. Jadi kalau bunda-bunda misalnya ada batuk, kok darah seger ya, meskipun sedikit curiga. Tiba-tiba mohon maaf sekali, BAB-nya warnanya kehitaman. Hati-hati. Bisa bahaya. Tiba-tiba luka lambungnya itu kalau sudah bocor, bisa masuk ke perut, wassalam. Jadi yang sering menyebabkan kematian itu GERD sama luka lambung. Oh kalau gitu saya enak mending sakit gastritis radang lambung. Nggak enak juga. Gastritis nanti bisa jadi luka loh gitu. Maka dari itu mohon maaf sekali ya Bunda, jangan percaya iklan-iklan yang ada di medsos. Ada yang bilang iklan tuh, oh mau puasa, minum 2 tablet sebelum buka. 2 tablet sebelum sahur. Buset, enggak menyelesaikan. Malah melanggar aturannya Allah. Setelah kita teliti, alhamdulillah di konsep Karnus ini ditemukan yang bisa lambung itu diperbaiki lagi. Dengan apa? Bahan-bahan alami seperti pati resisten pisang, labu kuning,
atau waluh, terus alga merah, terus sama kolagen. Itu bisa memperbaiki lambung. Maka dari itu kita hadir di sini, saya siar ke Bunda. Saya nggak hanya di sini, saya keliling jujur. Makanya saya bilang, ada panitia bilang, "Dok, ya apa dok, nanti kalau diundang nggak apa-apa, sediakan ritualnya saya aja, kopi gitu selesai." Disediakan. Yang penting ilmu ini tersampaikan ke bunda-bunda supaya nggak salah. Karena apa? Orang sakit itu akibat 3. 1, pola makan. 2, gaya hidup. 3, dipelajari di konsep Karnus ini, cara memasaknya. Dok, suami saya nggak pernah beli-beli di luar, saya masakkan. Emang wis bener. Jadi yang hadir saat ini itu beruntung. Bisa tanya sembarang nanti ke saya. Termasuk cara masak. Saya setelah belajar konsep Karnus ini, setelah COVID, saya itu setiap hari sama istri saya itu masak berdua. Masak makanan manusia. Ayo kon. Ayo kon. Apa tadi yang ketiga? Ulkus, luka lambung. Yang keempat apa? Dispepsia. Wih, bahasa keren, bahasa puri. Dispepsia itu suatu keadaan, kondisi kalau bunda-bunda lambungnya kerosok begah, kerosok kembung, lambungnya kerosok koyok wareg, guru dimangani baru makan sedikit wis kerasa kenyang. Itu namanya dispepsia. Ya, wis nulisnya pokoknya bisa dibaca aja, dispepsia gitu aja. Nggak usah nulisnya yang bener ya apa, nggak usah. Pokoknya dispepsia. Karena bahasa di kedokteran itu kadang-kadang nggak, tulisan sama mulut kita nggak tepat. Dispepsia. Tadi GERD, GERD, jangan GERD ya. Malu-maluin. Sudah diajar sama dokter Edi, dikasih ceramah kok nulisnya GERD. Oke, dispepsia. Keempat. Kelima apa dok? Kelima itu ini paling bahaya juga, bahaya. Gak bahaya tak? Bahaya. Yaitu kanker lambung. Uniknya kanker lambung itu kalau sudah lambungnya kena kanker itu nggak ada gejala bunda. Aku nggak pernah lorok kok, nggak pernah begah, nggak pernah kembung, nggak pernah sakit perut saya. Kanker lambung itu tidak punya keluhan. Dia kalau sudah muncul keluhan kanker lambung berarti sudah stadium lanjut. Ngeri ya. Kalau sudah stadium lanjut, saya punya pasien ada di Jawa Tengah. Tapi alhamdulillah dengan konsep Karnus ini pelan-pelan membaik. Pertama keluhannya ngeluh, ya, seperti itu. Yang keenam ada, namanya itu gastroparesis. Gastroparesis. Itu makanan apa sih dok? Bukan makanan. Gastroparesis itu kan lambung itu ada otot lambung. Fungsinya otot lambung itu dia mendorong makanan yang sudah dicerna ke usus supaya jalan ke usus. Tapi ini karena ototnya terganggu sehingga ototnya nggak jalan ke usus. Kok ototnya apa? Makanannya nggak jalan ke usus. Sehingga bunda-bunda masih kenyang terus. Yang ketujuh namanya gastroenteritis. Ya. Nanti kalau bisa ditulis terus tulisannya belum selesai, saya lanjut gitu, boleh tanya lagi. Tapi nanti ya di akhir ya boleh tanya lagi ya. Ternyata di akhir kok dokter Edi kesusu pulang. Boleh konsultasi WA, boleh konsultasi DM, keren DM. Gratis seumur hidup. Konsultasi dengan dokter Edi gratis. Iya Pak, Mandan? Alhamdulillah. Pasien saya itu enggak sombong. Pasien saya online di HP saya itu hampir 4.000 lebih. Dari Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, Malaysia, Singapura, Taiwan, Hong Kong, Abu Dhabi sama Arab. Kenapa? Loh dijawab. Tapi jawabnya agak antri gitu ya. Jawabnya antri. Kenapa Bunda? Nanti sebentar. Tapi saya diingatkan aja ya. Nah, begitu. Jadi ada 7 penyakit lambung yang bisa menyebabkan apa? Penyakit
degeneratif. Ya. Kalau kita sehat menjaga lambung, kita akan ketemu keluarga seperti itu ya. Bentar, di mana tadi ya? Nah ini. Kita akan ketemu keluarga kita seperti ini. Kumpul bareng. Tapi kalau salah satu sakit, kumpulnya di rumah sakit, nggak enak. Mending meskipun rumahnya nggak api-api banget, kumpul di rumah enak. Ya, jadi sehat itu penting. Penting buatan? Yakin? Kok wajahnya penting? Berarti nggak niat sehat. Saya doakan hari ini semuanya, mau yang nggak niat, mau niat, saya doakan sehat selalu. Panjang umur selalu. Bahagia selalu. Diberikan rezeki melimpah ruah halal barokah. Amin. Mau? Nah, kalau mau ikuti aturannya Allah. Nah ini tahu ini sakit nih. Ini diabetes. Diabetes itu pelan. Makanya dikatakan itu diabetes silent killer. Jadi pelan tapi membunuh. Itulah diabetes. Nah, enggak diabetes saja. Kalau tubuh kita itu normalnya sehat, enjoy aja. Tapi kalau sudah ada tanda-tanda seperti di sini, itu pasti ada sakitnya. Bukan diabetes, segala penyakit. Apa tanda-tanda, Jok? Sikile mulai selonjor-selonjor, keringkingan. Mulai golek senderan. Ya, hati-hati. Atau posisi duduknya berubah. Saya baru 5 menit, berubah 3 kali sudah. Jangan dikira saya nggak memperhatikan. Dokter Edi ini semua saya scan semua. Ya, wes umek, selondoran, keringin dok. Itu berarti sign atau tanda tubuh kita itu berteriak. Berarti ada sesuatu yang nggak beres dalam tubuh, begitu. Maka dari itu mumpung hari ini disediakan cek di belakang untuk mengetahui. Nanti bisa dikonsultasikan dengan saya. Ya. Gitu ya. Jadi penting sekali. Next, Pak. Nah, sekarang tadi aturannya Allah apa, Bunda? Yang pertama diberikan sel. Berapa selnya? 100 triliun. Yang kedua, lambung. Yang ketiga, dari makanan kita. Karena kita itu manusia, berarti kita wajib makan makanan manusia. Makanan manusia apa? Karena kita punya iman, makanan manusia itu wajib satu halal. Yang kedua apa? Makanan manusia itu harus thayyib. Jadi bukan hanya halal, thayyib. Artinya thayyib itu adalah makanan itu bergizi dan juga makanan manusia. Ada yang bergizi tapi bukan makanan manusia. Percuma, akan sakit kita. Nah, sekarang pertanyaannya, makanan manusia itu apa? Definisinya makanan manusia itu adalah makanan yang kita makan, kemudian bisa dipecah dalam lambung, hasilnya itu bisa dibawa lewat pembuluh darah, dan bisa dimakan sel yang 100 triliun tadi. Itulah makanan manusia. Protein, struktur kimia protein, kalau ditemukan dengan gula sederhana, dipanasin, muncullah senyawa baru. Namanya itu akrilamid. Gak usah dihafalkan, nanti menu-menuin jenengan. Akrilamid. Akrilamid itu sifatnya karsinogen. Paham enggak? Yang menyebabkan kanker. Loh. Dok, saya sejak kecil makan kecap tapi enggak apa-apa. Ya sudah, enggak apa-apa, tinggal tunggu aja. Paham? Kan kita ini berusaha menjadi sehat. Jadi mulai sekarang mau tidak mau, suka tidak suka, harus mulai menghindari yang bukan makanan manusia. Paham? Terus yang kelima. Kalau masak-masak, kita masuk mulai ke dapur ini. Saus tiram. Lu, bukan lu lagi, saus tiram. Ayo kon.
Ayo wis, modar. Saya sukanya begini nih, seru kalau sudah bahas ke dapur ini. Hah? Jenengan kalau masak supaya gurih enak, yang tadi itu stop aja. Gantinya main nanti digaram, micin, sama gula pasir. Cukup. Boleh. Micin itu tetes tebu asli alami. Boleh. Selama ini micin itu dikambing hitamkan. Justru yang nggak boleh yang saset-sasetan itu loh, yang untuk perasa warna. Saya nggak nyebut ya semua itu. Itu nggak boleh. Paham? Nah, ngeri. Baru tahu kan? Baru tahu. Maka dari itu saya kesini untuk kasih tahu bunda-bunda. Karena saya peduli sama bunda-bunda. Micin, ya nggak usah banyak-banyak, secukupnya. Jangan sampai waktu masak micinnya 1 omplong. Paham? Sudah berapa? Mau ke 6. Nah, yang ke-6, cara bikin telur dadar. Anaknya cepat-cepat sekolah supaya nggak terlambat. Suaminya mau cepat kerja, gampang, tek, pelak. Allah itu ngasih telur, putih sama kuningnya campur apa pisah? Pisah. Jadi maunya Allah itu pasti ada sesuatu di dalamnya, putihnya dan kuningnya. Berarti ternyata setelah kita teliti, dalam putihnya itu selain ada protein, ada yang namanya senyawa avidin. Avidin itu senyawa yang apa ya? Senyawa yang ganteng, misalnya orang itu ganteng. Saya nggak bilang ganteng, ganteng. Dan kakinya avidin itu ada 8. Nah, di kuning telur ada senyawa yang namanya zat aktif itu biotin. Biotin atau vitamin B7. Nah, ternyata vitamin B7 ini di dalam tubuh kita dia membantu metabolisme tubuh di dalam sel, di mitokondria, di mesinnya manusia. Dibantu. Merubah namanya asetil-CoA menjadi asam pirufat. Itulah pakai biotin. Nah sekarang kalau pada waktu mentah dicampur, maka kandungan yang di kuning telur biotin, karena putih telur ini ganteng, dia nempel semua katut. Ambiar. Jadi kuning telurnya plong kosong. Berarti nggak manfaat. Terus caranya gimana dok? Caranya dipisahin, kuningnya dikopiok, dikasih bumbu, putihnya dikopiok, matikan dulu yang ganteng. Yang putih ini masak dulu. Setelah masak, yang putih menggumpal terus jadi keputihan gitu kan, masukkan kuningnya. Bukan bu, masukkan kuningnya. Oh lagi tuh. Untungnya dokter Edi ini sabar. Dokter Edi ini sabar, enggak apa-apa. Begitu ya, kalau sudah kuningnya dimasukin, sudah matang baru digulung. Jadilah telur dadar gulung. Omelet campur langsung. Ya, paham ya? Begitu caranya. Jadi itu yang ke-6, yang ke-7 belum kita teliti lagi nanti. Nah, seperti itu, oke? Paham dari sini? Kira-kira manfaat enggak ini? Manfaat. Kok pada lemes semua sih? Atau saya pulang aja deh, sudah. Tutup ya. Next Pak. Nah, ini sudah selesai, silakan lanjut. Nah ini gaya hidup penting loh ya. Pola makan yang harus kita jaga, gaya hidup. Yang ketiga adalah cara memasak, tadi sudah kita bahas. Bangun pagi, tidurnya cukup, jaga kebersihan dan minum air putih. Tahu caranya minum air putih sehari itu seperti apa? Berapa liter? 2 liter. Siapa yang 2 liter? 2 liter. Siapa yang 2 liter? Tapi enggak apa-apa.
Saya sabar, saya paham. Saya paham. Ras terkuat begitu, nggak apa-apa. Berapa minum air putihnya? Di sini jenengan salah nggak popo. Pokoknya keluar dari masjid kelas jangan salah. Berapa Bunda? 8, ada 8, ada lagi. Nggak kelempok gendang. Wow lu. 8 liter. Ada yang tahu lagi? Berapa Bunda? Sehari ya. Berapa liter? 8 liter sama. Yang lainnya, boleh salah boleh. Iya, sesuai kebutuhan tubuh itu berapa? Berapa? 4 gelas, 8 gelas sehari. Ada lagi? Berapa Bunda? 1,5 liter. Boleh. Yang lain? Gila nuruti ya nggak mari-mari. Saya kasih tahu aja. Caranya itu pulang dari sini berat badannya ditimbang. Misal berat badannya pulang dari sini ditimbang 50 kilo. Misal ya. Loh dok berat badan saya 70. Ini misal 50. Jadi astagfirullahaladzim kolitan dunubanumin koplikum la'alakum tatakun. Misal 50, caranya berat badan kalikan 30. Ya, kuncinya rumusnya itu dikalikan 30. Misalnya tadi kan 50 dikali 30 berapa? 150. Berarti minimal itu 1,5 liter. Boleh lebih. Kalau kelebihan enggak boleh kelempokan jenengan. Paham? Ngerti kan sekarang? Nah, supaya bunda-bunda itu tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Karena kalau kekurangan itu nanti bisa dehidrasi. Kalau sudah dehidrasi tiba-tiba nggak ada apa-apa, bunda itu menggigil, panas. Termasuk anak-anak, hati-hati ya, anak-anaknya ditimbang. Itu karena gara-gara kurang air. Paham? Sudah ya? Sudah selesai. Ada lagi Pak? Nah, olahraga rutin. Olahraga ini sesuaikan umur, terukur sesuai umur. Ya, terukur sesuai umur. Ojo umurnya wis suwidak mendukur mau berbelang. Aduh. Olahraga jalan kaki mawon nggih. Carane jalan kaki itu misalnya bareng-bareng, "Ibu engko jalan kaki isu ya." Ya, api tujuan api. Jalan kaki api apa? Ngibah. Iku lho Bu, ana tanggoku nyar. Tanggoku padahal cuma PNS, tapi duwe mobil, gelangi gede-gede bareng. Jalan kaki itu, jadi olahraga jalan kaki itu minimal 30 menit. Cara jalan kakinya 3 menit itu jalan biasa, santai, 3 menit lagi jalan agak cepat. Begitu caranya. Paham Ji? Masya Allah, banyak sekali ilmunya. Mental dan spiritual, kelola emosi, banyak puasa sunnah. Puasalah yang ada sunnahnya. Saya melarang puasa-puasa yang tanpa sunnah. Karena itu pasti melanggar aturannya Allah. Jadi medsos itu juga penting, tapi tidak semua di medsos itu bisa kita ikutin. Harus tanya pada yang kompeten. Paham ya? Next. Nah, hati-hati makanan-makanan ini ya. Hati-hati anak-anak kita. Dok, sekali-sekali masa nggak boleh? Boleh. Boleh makan sekali-sekali boleh. Setahun sekali gitu boleh ya. Enggak apa-apa. Boleh silakan enggak apa-apa. Setahun sekali ya. Ini hati-hati. Kenapa anak-anak kita yang perempuan umur 11 tahun sudah mens? Kenapa? Suka makan ayam. Ayamnya ini dulu kan telinga-telinga kita dengar itu katanya dikasih disuntik. Sekarang nggak disuntik, lebih pinter. Dikasih hormon di makanannya ayam. Loh, jangan. Oh gitu ya, ngeri.
Berarti yang aman ayam kampung, sekarang belum tentu aman. Karena ayam kampung juga diternak. Terus cari gimana? Ayam yang liar. Jadi jenengan ke kampung mana gitu ada ayam enggak ono sing duwe cekel naik. Habis dipegang, cari Bu ini ayamnya siapa gitu. Itu beliin. Paham ya? Itulah ayam yang aman. Paham ya? Next. Nah, coba ini kita memahami diresapi ya. Penyakit ini ada data resmi nih, BPJS 2016-2019. Jantung itu mengeluarkan uang 10 triliun. Ngeri ya. Penyakit jantung itu banyak. Tadi sumbernya penyakit di mana? Lambung. Itu diawali dari lambung. Lambung bermasalah, pembuluh darah bermasalah, jantungnya bermasalah. Kanker, ini sering makan-makan yang saya sebutkan tadi, ya hati-hati. Yang bukan makanan manusia, hati-hati, bisa jadi kanker. Stroke ini hubungannya dengan jantung juga. Pembuluh darahnya bermasalah, jadinya bisa jantung, juga bisa stroke. Ada sumbatan. Yang keempat gagal ginjal. Ini sudah berapa kalau dikumpulkan ini? Ngentek-ngentek no duit awake dhewe. BPJS rutin rajin iuran tapi sehat. Nah, ikhlas nggak buat mereka yang sakit? Yakin kok, ikhlas dong. Ikhlas dong. Tapi boleh ya buat saudara-saudara kita aja. Kita nggak usah mikir-mikir apa-apa sampai di situ aja. Ke saudara-saudara. Perkara nanti urusannya sing panitia sing boy urusan Allah sudah. Ya, daripada kita suudon terus. Next. Nah, ini Pak Menkes sampai bilang begini, stroke itu per tahun 300.000, jantung 250, kanker 234. Yang luar biasa Bunda sekalian, sampai saat ini Indonesia ini kita harus bangga. Harus bangga. Indonesia ini urutan kelima penyakit diabetes terbesar di dunia. Hah? Kok bangga? Bangga enggak kira-kira? Bagus. Saya cuma mancing aja, mancing yang ngatur. Urutan kelima loh. Berarti kalau kita itu orang bodoh, mohon maaf, saya sampai jelek, orang goblok. Urutan kelima penyakit diabetes sedunia. Diperkirakan tahun 2045 tambah terus. Berarti kita berpikir, kok bisa tambah terus? Berarti pengobatannya berhasil apa enggak? Enggak berhasil. Kenapa enggak berhasil? Karena tidak mengikuti aturannya Allah. Di konsep Karnus ini, atas izin Allah Azza wa Jalla, banyak diabetes itu 4 bulan atas izin Allah sembuh. Lek sing nurut. Lek enggak nurut mungkin mundur lah, 7-8 bulan gitu. Ya. Kliniknya Karnus ini ada di Jalan Stadion. Jadi Stadion Jenggolo itu belok kiri, deretannya MAN, itu di situ kliniknya. Ya, pagi dan sore buka. Kalau mau konsultasi ke sana ya. Saya pengen ketemu Dokter Edi konsultasi boleh. Karena datang, mungkin waktu mau pulang ditahan sama mbaknya. Apa ditahan? Karena bayar administrasi. Tapi kalau konsultasi online gratis seumur hidup. Ya. Bunda jangan serius-serius. Takut saya. Jadi Bunda sekalian, mulai sekarang kita harus sadar. Jadi kita hidup di dunia ini, visi kita harus kejar. Apa visi kita? Hasanah fid dunya. Seperti doa kita, Rabbana atina fid dunya. Apa sih hasanah fid dunya itu? Hasanah fid dunya itu nomor 1, mencari keberkahannya Allah. Yang kedua apa? Ilmu kita manfaat untuk orang lain. Sekecil apapun ilmunya. Nah sekarang kalau mau mencari keberkahan Allah, setiap yang kita lakukan harus diridhoi Allah.
gawe roti, gawe margarin, Allah nggak ridho, nggak dapat berkah. Cita-citanya apa? Saya masuk surga. Emang gampang masuk surga. Wong sering buat kesalahan di dunia. Gawe roti gawe margarin. Kok enak dari malaikat. Nah, kalau kita sudah mengejar visi kita hasanah fid dunya, maka sama Allah akan dikasih hasanah akhirat. Apa hasanah akhirat? Hasanah akhirat itu kita masuk liang kubur tidak disiksa. Yang kedua, diberi surga sama Allah. Itulah. Senang apa senang? Senang. Maka dari itu berbuatlah yang baik. Setiap detik kita berbuatlah baik. Ojo sering ngerasani wong, ngerasain tanggung-tanggung. Waktu jenengan, kalau meninggal kenapa? Saya pengen husnul khotimah, Dok. Baru ketemu temannya. Apa kabar, Bu? Lama ya gak ketemu, kita sudah iya. Itu loh tonggo kabeh dhewe. Terus tiba-tiba jenengan, ya apa? Husnul khotimah apa suul? Suul. Kita nggak tahu kita itu meninggal kapan, jam piro, nggak ngerti. Jadi selalu berbuat baiklah. Kalau kita selalu berbuat baik, insya Allah iman kita juga dijaga sama Allah. Ya. Next. Nah, ini yang saya bilang tadi aturan Allah pertama. Kita itu diberikan 60 sampai 100 triliun sel. Sel ini kalau kumpul ada miliaran sel kumpul jadilah organ. Organ itu seperti apa? Jantung, ginjal, liver, paru, lambung itu organ. Jadi kalau sel kumpul miliaran jadi organ. Kalau sampai organ kita terganggu, berarti selnya ada yang terganggu. Konsep Karnus ini mempelajari ini. Dan konsep Karnus ini bahan-bahannya alami. Kita akan mendongkrak saudara kita petani-petani yang di lereng gunung. Daripada beli nutrisi-nutrisi dari luar negeri. Emang tahu bahan-bahannya apa? Asli enggak? Terus haram apa enggak? Ada logonya, logo itu gampang dibeli. Saya bongkar ini sekalian, Bu. Kita lebih baik pakai punyaan petani kita, supaya petani kita itu tersenyum. Kita beli mahal. Dalam arti bahan-bahannya. Dari apa bahan-bahannya? Kalau konsep Karnus itu dari pisang, labu kuning, bekatul, dedek. Dok, kita kan bukan makan ayam. Dedek itu makanan manusia aslinya. Tapi karena sudah diperalihkan ke ayam, untuk kuda, untuk bebek. Padahal itu bebeknya, kudanya, ayamnya itu sehat-sehat. Karena di bekatul itu banyak nutrisinya. Vitaminnya, mineralnya jadi sehat. Maka dari itu yang nyari padi beras-beras yang putih-putih, bekatulnya dihilangkan, sering sakit. Terus ada teh hijau, ada teh hitam, ada bunga rosella, ada daun rosemary, ada kolagen sapi, satu-satunya halal se-Asia Tenggara. Coba, jurnalnya yang bisa bikin kolagen itu hanya negara di 4 musim. 4 musim. Tapi penemunya konsep Karnus, orang Indonesia asli, orang Jawa asli, orang Jombang, itu dia bisa membuat kolagen sapi. Ya, luar biasa. Beliau otaknya cerdas. Saya mengakui saya nggak nutut otak, meskipun dia bukan seorang dokter penemunya itu. Ya, jadi luar biasa. Jadi kita hargai hasil karya saudara kita dan bahan-bahannya dari petani-petani kita. Next. Nah, ini langsung next. Ya, ini saya bilang lambung tadi. Kalau bunda-bunda sekalian nih, ya, kalau ini kan semua kasus yang saya sebutkan tadi, karena ada tahu di tulisannya, kalau bisa terjadi ini gangguan lambung, maka bisa terjadi kolesterol tinggi, hipertensi, hipotensi, jantung, empedu, prediabetes, diabetes, gastrinoma ini tumor, tipes, usus buntu, kanker, sel abnormal ini tumor. Jadi lambung harus disayangi, lambung disehatkan. Jangan khawatir. Terus saya gimana? Di belakang ada konsultasi. Nanti kita pakai alami. Karena terlalu alami, sampai anak bayi itu boleh minum punyaan Karnus untuk pertumbuhan.
Nanti ada program untuk GERD ada. Ya, program untuk GERD. Hah? Saya bilang apa tadi? Salah. GERD yang benar ya. Bunda aja dengernya. Oke. Alhamdulillah, next. Nah, ini kita itu ada dua yang harus kita sayangi. Pencernaan salah satunya lambung. Kalau lambung sehat, sistem sirkulasi darah juga sehat. Sehingga kita itu sehat. Jadi awal muasalnya dari lambung. Next. Nah, ini yang luar biasa. Sudah ada yang kenal ini? Thomas Alva Edison. Hah? Belum kenal? Saya juga nggak kenal. Tapi ini saya dapat pelajaran. Ini itu penemu lampu pijar. Jadi penemu listrik, Bunda. Ya, penemu lampu listrik. Tapi beliau sudah memikirkan masa yang akan datang. Ini dia tahun 1847. Beliau bilang gini, dokter masa depan tidak lagi merawat tubuh manusia dengan obat-obatan. Ya, kalau didengerin ya. Melainkan akan menyembuhkan dan mencegah penyakit dengan nutrisi. Ya. Pakai obat-obat kimia enggak? Pakai obat-obat kimia enggak? Pakai apa? Nutrisi. Padahal ini tahun 1847. Dia sudah mikir. Maksud saya, mbok yo dia itu wis nemu lampu pijar listrik. Yo bergumam di listrik aja gitu. Kok sampai jiwanya kemanusiaan mikirkan kesehatan zaman nanti. Dan saatnya sekarang aja. Pakai nutrisi, bukan obat-obatan. Saya enggak meruntuhkan yang suka minum obat kimia, silakan monggo. Masing-masing orang beda-beda. Saya nggak mau obat-obat kimia. Saya ini jujur li ya, kayak anak genset, jujur li. Saya itu meskipun seorang dokter nggak mau minum obat kimia. Saya meskipun pulang syiar itu batuk sampai saya gini, istri saya mesti nyarankan, ya minum obat ini, nggak kate ini. Terus minum apa? Minum punyaan Karnus. Apa yang diminum? Teh hijau. Ini sudah jadi satu saset ya, teh hijau, kolagen sapi, bunga rosella. Pagi, siang, sore, malam mau tidur saya minum. Kalau parah banget bisa ditambah jahe setengah siung dikeprek, prek. 2 hari, enggak sampai 2 hari lah. Saya pagi, siang, sore, malam minum. Besok lagi pagi, siang, sore, malam itu udah enak sembuh tanpa obat. Sesuai sama Mas Bro Thomas Alva Edison. Nah, ini dikuatkan lagi dengan bapak kedokteran dunia. Siapa namanya? Hippocrates. Silakan Pak Noval, next. Nah, Hippocrates ini bilang, makanan kita seharusnya sebagai obat kita. Makanan kita ya. Dan obat kita seharusnya berasal dari makanan kita. Maka dari itu saya bilang tadi yang disebut makanan itu makanan manusia. Loh, mereka berdua ini orang-orang hebat, sudah memikirkan kesehatan di masa akan datang. Artinya masa akan datang itu ya kita sekarang ini. Itu 18. Ada yang lahir tahun 1847 di sini? Belum ya? Belum, Masya Allah. Seperti itu ya. Jadi kalau kita itu menjaga tubuh kita, kalau langkahnya di Karnus itu ada 6 langkah. Silakan Pak Noval. Nah, ini langkah yang harus dijaga. Pertama, perbaiki metabolisme tubuh mulai sampai ke tingkat sel. Ini lambungnya harus diperbaiki. Ya. Lindungi nutrisi sel. Dengan apa? Yang saya bilang tadi algati. Yang dari teh hijau, bunga rosella, sama kolagen sapi. Konsumsi makan makanan manusia. Selalu kita tekankan supaya bunda-bunda ingat terus. Pada waktu nanti suaminya bawa, "Bu, ini Bu, oleh-oleh." Saya tak delok ya. Ini makanan menungso apa enggak sih? Deh, kalau bisa makan menungso, iya, disutir dulu. Kita kalau mau sehat begitu. Saya pun setiap diajak, awal dulu istri saya kan nganter belanja di mat gitu ya. Saya lihat komposisinya. Ya.
komposisi itu penting. Kalau di komposisi itu anak-anak yang sudah sekolah, anak-anak kita atau cucu kita diajari kalau bisa baca. Kalau di komposisi itu ada perisa sintetik. Itu bukan makanan manusia. Loh, ini kan standar, masih dibolehkan. Iya, tapi lek mangane sitok tok enggak apa-apa. Sekarang coba keripik-keripik itu, jenengan ngerasa aja, rasanya kayak gitu ya, membuat tagih. Terus anak-anak sekarang itu, anak-anak kecil itu warnanya nyolok-nyolok, hati-hati. Ya, ngeri. Hindari makanan yang dimodifikasi. Ya, apa kira-kira makanan dimodifikasi? Sosis, nugget. Bikin sendiri aja, aman buat anak. Aku nggak iso dok, konsultasi. Dok, saya mau konsultasi cara buat nugget. Ya, terus bakar lemak yang menumpuk di dalam darah, bahaya. Kalau lemak di pembuluh darah bisa nyumbat, stroke. Dengan apa? Kita punya beras, namanya beras kardus. Beras kita itu beras yang sudah difortifikasi, artinya ditempeli sama bekatul, dedek. Ya apa dok? Ditempeli kayak lem sitok, ditempel. Sudah ada mesinnya. Paham? Pastikan cukup istirahat, berpikir positif dan selalu bersyukur. Kita ini banyak kurang bersyukur, Bunda. Sejak lahir sampai sekarang nggak cukup cuma alhamdulillah ya Allah, nggak cukup. Dengan cara apa supaya kita bersyukurnya punya kualitas? Semakin mendekatkan diri sama Allah, menstop larangan-larangan Allah, menjalankan perintah, itu bersyukur. Enggak juga alhamdulillah ya Allah, enggak. Saya selalu bilang ke pasien-pasien saya, dok, saya kan sudah kemarin sudah kesini, sudah kontrol di terapi sama dokter, kok sekarang masih ada keluhan ya? Bunda, jenengan kesini tadi melihat enggak? Bisa kesini bisa melihat enggak? Bisa jalan enggak? Bisa. Itu syukuri dulu. Tiap hari begitu, bangun tidur, ya Allah alhamdulillah Engkau berikan mata sampai saat ini bisa melihat. Alhamdulillah jantung saya masih berdetak ya. Alhamdulillah saya bisa bernapas ya Allah, masih bisa. Coba jenengan bangun tidur enggak bisa melihat, bayangin. Ngeri kan? Maka dari itu syukuri tiap hari kita bangun. Semakin banyak bersyukur akan ditambah nikmat. La in sakartum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu jangan cuma di mulut tok. Wis ngerti dok, wis hafal, tapi enggak diterapkan. Ya. Lagi Pak? Duh, itu produk-produk nanti kalau kepin lebih mengenal bisa di belakang ya. Ada dokter Iswan sana bisa konsultasi, bisa tanya-tanya ke mbak-mbaknya. Yang ada juga testi, itu minuman kolagen sama tehnya itu. Kalau yang sudah bawa termos, tempat ambil sing banyak aja buat pulang ke rumah. Ya, penting sekali iman. Oke, dari sini bisa paham semua? Alhamdulillah. Sekarang saya minta menghadap ke kanan semua. Ya, taruh pulpen, spidol, taruh buku. Sekarang ngadep, geser ke kanan semua. Yo, ngadep ke kanan. Ayo cepat gitu loh, 2 menit. Nah, saya kepengen membuktikan pada bunda-bunda sekalian, jenengan masih fokus apa enggak? Masih semangat enggak? Ayo, harus menyatu. Yang jauh harus geser ke depan supaya nyambung, karena ini ada hubungannya dengan kelistrikan tubuh. Ayo, sudah nyatu semua? Saya tak tunggu, dokter itu sabar kok ya. Oke, ayo bunda, nggak boleh malas-malas. Kalau malas bergerak nanti sirkulasi darah nggak bagus. Tangannya gak usah gitu. Dikira pijit-pijitan enggak. Sudah aus itu, udah aus. Gak usah. Sudah mendekat semua. Tangannya begini. Nah, begini aja. Tangan kanan G.
Nanti saya minta tepuk pundaknya yang sebelah kanan juga. Ikuti kalimat saya. Besti, besti, tepuk. Yang keras, ulangi lagi. Saya doakan kamu sehat ya. Bahagia ya. Sukses ya. Rezekinya banyak. Nah, sekarang yang ditepuk bilang amin. Terima kasih ya Besti. Baik, balik. Balik. Saling doakan. Ayo, balik. Ibu balik, Ibu. Balik ke sana. Nah, Bunda balik. Ayo. Nepuknya secukupnya saja. Jangan gara-gara di depan pernah nyakiti dipul. Oke? Yuk kita semangat sama-sama. Besti, besti. Saya doakan kamu sehat ya. Bahagia ya. Banyak rezeki ya. Melimpah. Halal. Barokah. Nah, besti ini jawab amin. Terima kasih. Ya, kembali lagi. Mungkin dari saya cukup ini aja, tapi kalau saya ini ilmunya baik, tolong kuncinya diterapkan. Mulai milih-milih makanan. Makanan manusia apa tidak ya? Karena itu semua ilmunya Allah. Kalau ada kekurangan, baik wajah saya, mulut saya, itu dari saya sendiri. Ya, saya mohon maaf lahir dan batin, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.